Oke, soal yang pertama adalah kita ingin menemukan jarak terdekat menggunakan algoritma Jikra, yang kita tahu bahwa O adalah origin dan T sebagai tujuan. Pertama kali kita akan mengisi tabel-tabel yang ada di bawah ini. Saya akan menjelaskan baris pertama terlebih dahulu. Perlu diingat bahwa baris ini dan kolom ini itu berfungsi sebagai node yang ada pada soal di atas. Pertama, saya akan mulai pada origin terlebih dahulu. Jarak dari origin O ke origin O tetap 0. Dan yang kecil di sini merepresentasikan bahwa itu berasal dari origin O. Setelah itu, jarak dari origin O ke A adalah 4. Maka ditulis 4O. Jarak dari O ke B adalah 6. Maka di sini 6O. Jarak dari O ke C adalah 5, maka 5O. Karena D, E, dan T sama sekali tidak berhubungan dengan O, maka ditulis tidak terhingga untuk ketiganya. Selanjutnya, kita akan ke baris 2. Kita beri kotak terlebih dahulu kepada origin O. Setelah itu, kita perhatikan dari ketiga ini. Karena angka yang paling kecil adalah 4O, maka kita turunkan langsung ke bawah. Karena yang turun berasal dari not A, maka di sini kita tulis A. Selanjutnya kita lihat dari gambar, jarak dari A ke B adalah 1. 1 ini ditambahkan dengan 4O, hasilnya 5A. A sudah berubah karena sekarang perhitungan jarak dari not A. Jarak dari A ke C tidak ada hubungan secara langsung, maka kita tulis saja langsung dari apa yang ada di atasnya. Jarak dari A ke D 7. 7 tambah 4O, hasilnya adalah 11A. 11. Karena E dan T tidak ada hubungan secara langsung dengan A, maka kita tulis tidak terhingga. Jangan lupa setiap angka yang diturunkan untuk dikotakin terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan lanjutkan dari baris ketiga. Di antara yang paling kecil di antara tiga ini adalah 5A dan 5O. Di sini terserah kita bisa ambil yang mana saja, tapi di sini saya memilih 5O. Jangan lupa untuk memberi kotak pada angka yang diturunkan. Setelah itu, kita lihat lagi pada diagram yang di atas. Jarak dari C ke B adalah 2. 2 tambah 5, 7. Lalu, kenapa saya tetap menulis angka 5 di sini? Karena angka yang di bawah tidak boleh lebih besar dari angka yang di atas. Jarak dari C ke D tidak berhubungan secara langsung, maka saya tulis saja angka yang ada di atasnya. Jarak dari C ke E 5. 5 tambah 5, 10C. Karena C dan T tidak memiliki hubungan secara langsung, saya tetap menulis tak terhingga. Selanjutnya saya akan lanjut ke baris keempat. Karena di antara 5A, 11A, dan 10C yang paling kecil adalah angka 5, maka saya turunkan ke bawah 5A. Karena not B yang turun, maka di sini saya buat B. Setelah itu, jarak antara B dan D adalah 5. Maka 5 tambah 5, 10B. Jarak dari B ke E sebesar 4. 4 tambah 5 sama dengan 9B. Jangan lupa untuk memberi tanda kotak bagi angka yang turun ke bawah. Jarak B ke T belum ada hubungan sama sekali, maka tetap kita tulis tak terhingga.
Selanjutnya, saya akan ke baris 5. Karena di antara 10B, 9B yang paling kecil adalah 9B, maka kita turunkan ke bawah. Setelah itu, kita hitung jarak antara E ke D sebesar 1. Maka 1 tambah 9 hasilnya 10E. E ke T hasilnya adalah 8. 8 tambah 9 hasilnya 17E. Jangan lupa untuk memberi kotak warna biru pada angka yang sudah diturunkan. Kemudian, dari 10E dan 17E yang paling kecil adalah 10E, maka kita turunkan ke bawah. Jarak dari D ke T adalah 6. 6 tambah 10, 16E. Setelah itu, kita turunkan 16E ke bawah. Setelah ini selesai, kita dapat menentukan jalur manakah yang paling singkat. Yang pertama, yaitu adalah kita mulai dari T, kemudian E, kemudian B. Setelah itu A, dan kemudian origin. Dan ini adalah jarak yang paling terpendek. Ini merupakan contoh lain menggunakan algoritma Jikra. Seperti yang kita tahu, baris ini dan kolom sebelah sini berfungsi sebagai not yang ada di gambar di atas. Kita lihat bahwa O ke O adalah 0. Dan jarak dari O ke A sebesar 4, maka 4O. Jarak dari O ke B 3, maka 3O. Jarak dari O ke C 6, maka 6O. Karena D, E, F, G, H, I, dan T tidak memiliki hubungan secara langsung, maka seluruhnya tak terhingga. Lanjut ke baris kedua. Dari 4O, 3O, dan 6O, yang paling kecil adalah 3O. Maka kita turunkan ke bawah. Jangan lupa setiap angka yang diturunkan diberi kotak sebagai penanda. Kita lihat jarak dari B ke A tidak memiliki hubungan secara langsung, maka kita tulis saja kembali dari yang atas. Jarak dari B ke C sebesar 4. 4 tambah 3, 7. Namun, tetap kita tulis 6O karena angkanya lebih besar dari yang di atasnya. Jarak dari B ke D tidak ada jalur secara langsung, maka tetap tak terhingga. Jarak dari B ke E sebesar 6. 6 tambah 3, 9B. F, G, H, I, dan T tidak ada hubungan secara langsung, maka kita tulis kelimanya tak terhingga. Kemudian, baris ketiga, karena 4O, 6O, dan 9B yang paling kecil adalah 4O, maka 4O kita turunkan kembali. Jangan lupa, karena not A yang kita turunkan, maka di sini kita tulis juga A. Kemudian kita lihat dari gambar, jarak dari A ke C adalah 5. 5 tambah 4, 9. Namun kita tetap tulis ulang karena dia lebih besar daripada angka yang di atasnya. Jarak dari A ke D 3. 3 tambah 4, 7, maka 7A. Dan F, G, H, I, dan T tidak ada hubungan secara langsung dengan A, maka semuanya diberi tanda tak terhingga. Proses ini berjalan sampai seluruh tabel yang ada di sini habis. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui jarak manakah yang paling terpendek? Yaitu melalui pertama dari sini, T. Karena yang di T itu di sini adalah G, maka langkah selanjutnya adalah G. Kemudian kita tulis F, C, dan dari C adalah origin. Maka jarak yang paling terpendek melalui O, C, F, G, dan T. Ini ada contoh soal yang menggunakan minimum spanning tree. Pertama-tama,
kita beri dulu daerah yang belum masuk ke dalam tanda kurung. Iterasi pertama, C sama dengan O. C aksen, A, B, C, D, E, dan T. Dengan jarak terdekat yaitu A, 4. Karena O ke A 4, O ke B 6, dan O ke C 5. Kemudian lanjut ke iterasi kedua. Dari A, ada 2 jalur, yaitu ke D sebesar 7 dan juga ke B sebesar 1. Karena yang paling kecil adalah B, maka kita ke B. Maka dari itu 4 tambah 1 sama dengan 5. Masuk ke iterasi ketiga. Dari B, kita bisa ke D sebesar 5, ke E sebesar 4, dan ke C sebesar 2. Karena yang paling kecil adalah C, maka 4 tambah 1 tambah 2 yaitu 7. Lanjut iterasi keempat. Dari C ini hanya bisa ke E sebesar 5. Maka dari itu 4 tambah 1 tambah 2 tambah 5 yaitu 12. Kemudian masuk ke iterasi kelima. Dari E bisa ke D sebesar 1 ataupun ke T sebesar 8. Walaupun ini bisa langsung ke T, namun karena ada yang lebih kecil, maka kita memilih D. Maka total jarak 4 tambah 1 tambah 2 tambah 5 tambah 8 sama dengan 20. Dan dari D tersebut langsung ke T yaitu sebesar 6. Maka dapat kita simpulkan total jarak minimumnya adalah 2, yaitu dari O ke A terlebih dahulu, ke B, ke C, E, dan T. Di sini ada contoh kedua yang menggunakan minimum spanning tree. Dapat kita lihat, di sini ada O, A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan T. Dari O, jarak terdekat yaitu B sebesar 3. Kemudian lanjut ke iterasi kedua. Dari B, jarak yang terdekat yaitu adalah C sebesar 4. Maka 3 tambah 4 sama dengan 7. Masuk ke iterasi ketiga. C bisa ke D sebesar 2, ke F sebesar 2, dan ke E sebesar 5. Namun di sini saya mengambil ke D sebesar 2. Maka dari itu, 3 tambah 4 tambah 2 sama dengan 9. Lanjut ke iterasi keempat. Dari D, bisa ke G sebesar 4, ke F sebesar 2. Dan yang saya ambil adalah F sebesar 2. Maka 3 tambah 4 tambah 2 tambah 2 sama dengan 11. Masuk ke iterasi kelima. F bisa ke G, ke H, ataupun ke E. Namun, yang paling dekat adalah ke E sebesar 1. Maka dari itu, 3 tambah 4 tambah 2 tambah 2 tambah 1 sama dengan 12. Lanjut ke iterasi ke-6. Dari E, itu bisa ke H ataupun ke I. Namun, di sini kita ambil ke H sebesar 2. Maka 3 tambah 4 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 2 sama dengan 14. Lanjut ke iterasi ke-7. H bisa ke G, ke T, ataupun ke I. Namun, karena yang paling singkat adalah ke I, sebesar 3, maka yang dipilih adalah I. Maka total jaraknya 3 tambah 4 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 17. Dari iterasi ke-8, dari I hanya bisa satu jalur, yaitu ke T, sebesar 4. Maka total jarak yang dihasilkan oleh minimum spanning tree sebesar 21, dan dari sini dapat kita simpulkan jaraknya ini melalui O, ke B, ke C, D, F, E, H, I, dan T. Jika kita menemukan soal seperti ini, kita bisa menggunakan algoritma augmented path. Dan konsep dasarnya adalah tujuan ditambah dan sumber dikurang. Dari gambar ini, bisa kita peroleh bahwa ada berbagai cara
dari 1 menuju ke 7. Bisa dari 1, 2, 5, dan 7, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 6, 7, ataupun 1, 3, 4, 6, dan 7. Dan mari kita coba satu persatu. Yang pertama adalah 1, 2, 5, dan 7. Bisa kita lihat bahwa bobot sumber yang paling terkecil yaitu adalah 4. Maka dari itu setiap bobot sumber kita kurangin dengan angka 4 dan tujuannya kita tambah dengan 4. Maka 6 kurang 4 hasilnya 2. Dan di sini 0 tambah 4 hasilnya 4. 4 kurang 4 0. 0 tambah 4 4. 4 kurang 4 hasilnya 0. Di sini 4. Jangan lupa, setiap yang sumbernya 0 diberi tanda silang karena sudah tidak bisa dilewati lagi. Karena tadi masing-masing dikurangin 4 dan tambah 4, di sini hasilnya adalah 4. Setelah itu, ada 1, 3, 6, dan 7. Coba kita lihat bobot dari masing-masing sumber. Ini ada 4, 3, dan juga 9. Maka dari itu, setiap bobot sumber kita kurangin dengan 3. 4 kurang 3 hasilnya 1. 0 tambah 3, 3. 3 kurang 3 hasilnya 0. 0 tambah 3, 3. 9 kurang 3 hasilnya 6. 0 tambah 3, 3. Ini sudah tidak bisa lagi kita lewati. Maka 1, 3, 6, 7 hasilnya 3. Kemudian ada cara ketiga, yaitu 1, 3, 4, 6, dan 7. 1 ke 3, 1, kemudian 3 ke 4, 3, 4 ke 6, 4, dan 6 ke 7, 6. Maka dari itu, setiap sumber kita kurangin dengan angka 1. Di sini hasilnya sudah 0. Di sini hasilnya tinggal 2. 0 tambah 1 hasilnya 1. 4 dikurang 1 hasilnya 3. 0 tambah 1, 1. 6 kurang 1 hasilnya 5. 3 tambah 1 hasilnya 4. Maka di sini kita dapat hasilnya adalah 1. Kemudian kita masuk ke 1, 4, 6, dan 7. 1 ke 4 bobotnya 1. 4 ke 6, 3, 6 ke 7, 5. Karena yang paling kecil adalah 1, masing-masing sumber kita kurangkan dengan 1. Di sini hasilnya adalah 0, 1. 3 kurang 1, 2. 1 tambah 1 hasilnya 2. 5 kurang 1, 4. 4 tambah 1, 5. Maka di sini, karena kita kurang dan tambah 1, hasilnya 1. Dari keempat ini, kita peroleh bahwa ada 2 yang paling efektif, yaitu 1, 3, 4, 6, dan 7, dan 1, 4, 6, dan 7. Ini merupakan contoh kedua yang menggunakan algoritma augmented path. Seperti biasa, ini ada berbagai cara dari 1 sampai 9. Ada 1, 2, 4, 7, 9, 1, 2, 7, 9, 1, 5, 9, dan juga yang lainnya. Maka kita mulai yang pertama, yaitu 1, 2, 4, 7, 9. Kita lihat beban dari masing-masing sumber. 8, 7, 4, 7. Maka masing-masing sumber kita kurangkan dengan angka 4.
Maka nanti di sini hasil 8 kurang 4 hasilnya 4. 0 tambah 4 hasilnya 4. 7 kurang 4 hasilnya 3. 0 tambah 4, 4. 4 kurang 4, 0 tambah 4 hasilnya 4. 7 kurang 4 hasilnya 3. 0 tambah 4, 4. Maka di sini 4. Jangan lupa yang sumbernya 0 kita beri tanda checklist. Kita masih bisa lewat 1, 2, 7, 9. 1 ke 2, 4. 2 ke 7, 3. 7 ke 9, 3. Yang paling kecil adalah 3, maka masing-masing sumber kita kurangkan dengan angka 3. 4 kurang 3 hasilnya 1. 4 tambah 3 hasilnya 7. 3 kurang 3 hasilnya 0. 0 tambah 3, 3. 3 kurang 3 hasilnya 0. 4 kurang 3, 4. 4 tambah 3 hasilnya 7. Karena tadi kita tambah dan kurangkan dengan angka 3, maka hasil ini adalah 3. Jangan lupa yang sumbernya 0 kita beri tanda silang. Cara lain yang bisa kita lewati yaitu 1, 2, 5, dan 9. Kemudian kita periksa bobot dari masing-masing sumber. Ada 1, 2, dan juga 8. Karena yang paling kecil adalah 1, maka kita kurangkan setiap bobot sebesar 1. 1 kurang 1 hasilnya 0. 7 tambah 1, 8. 2 kurang 1 hasilnya 1. 0 tambah 1, 1. 5 kurang 1, 4. 0 tambah 8 kurang 1 hasilnya 7. 0 tambah 1 hasilnya 1. Maka di sini hasilnya 1. Kemudian kita periksa apakah masih ada yang bisa kita lewatin, yaitu 1, 5, dan 9. 1 ke 5 yaitu ada 3 dan 7. Maka dari itu, masing-masing sumber kita kurangkan dengan angka 3. 3 dikurangin 3 hasilnya 0. 0 tambah 3, 3. 7 kurangin 3 hasilnya 4. Kemudian 0 ditambahin 3 hasilnya 3. Maka dari itu hasil dari ini adalah 3. Setelah itu, kita periksa apakah masih ada jalur yang bisa dilewatin. Masih ada 1, 3, 5, 9. 9, 4, dan juga 4. Maka dari itu, masing-masing kita kurangkan dengan angka 4. 9 kurang 4 hasilnya 5. 0 tambah 4, 4. 4 kurang 4 hasilnya 0. 0 tambah 4, 4. 4 kurang 4 hasilnya 0. 3 tambah 4 hasilnya adalah 7. Jangan lupa tulis di sini hasilnya 4. Dan masih ada jalur lain yaitu 1, 3, 8, dan 9. Bobotnya yaitu ada 5, 6, dan 7. Masing-masing kita kurangkan dengan angka 5. 5 kurang 5, 0. 4 tambah 5 hasilnya 9. 6 kurangkan 5, 1. 0 tambah 5, 5. 7 kurang 5, 2. 0 tambah 5, 5. Dan dari sini sudah tidak ada lagi jalur yang bisa dilewatin. Setelah itu dari semua yang kita dapat tadi, kita periksa yang mana yang paling maksimum. Dan yang paling maksimum adalah
1, 2, 5, dan 9.